Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dhamir atau kata ganti orang di dalam bahasa Arab. Kita mengetahui dalam bahasa Indonesia banyak ada kata ganti ya. Ada kata ganti orang pertama saya, kami, orang pertama. Orang kedua kamu, kalian. Dan orang ketiga ada dia, ada mereka. Dalam bahasa Indonesia cuma ada 6 kata ganti ya yang kita ketahui. Namun di dalam bahasa Arab itu ada banyak kata ganti ya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, kita pengertian dhamir atau kata ganti. Apa itu dhamir? Jadi dhamir secara bahasa Indonesia ya, dhamir artinya adalah kata ganti, sedangkan menurut terminologi atau istilah dhamir adalah satu isim ma'rifah. Jadi dhamir inilah salah satu isim ma'rifah yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat ya, baik itu kami, dia, mereka dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam kaidah bahasa Arab, ad-dhamir huwa ismun ma'rifatun yadullu 'alal mutakallim wal mukhatab wal ghaib. Jadi dhamir itu adalah isim ma'rifah yang menunjukkan kepada pembicara atau lawan bicara yang diajak bicara. Nah, dalam pembagiannya dhamir ini terbagi menjadi 3. Ada dhamir munfasil. Munfasil itu terpisah ya. Dalam penulisannya itu terpisah, tidak bergabung dengan kalimat sebelumnya. Kalau muttasil itu artinya bersambung. Jadi dhamirnya atau kata gantinya itu bersambung dengan kata sebelumnya. Dan mustatir itu maksudnya adalah dhamir yang tersembunyi pada penulisan, namun ketika diartikan tuh harus ada atau harus muncul. Nah, ada 3 pembagian dhamir. Yang kita bahas pertama adalah dhamir munfasil. Ya, kita lihat bersama dhamir munfasil adalah jenis dhamir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Nah, jadi kita sudah mengenal yang dalam pembelajaran yang telah lalu kita sudah menghafal yang namanya dhamir 14 ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anna nahnu. Nah, sekarang kita lihat klasifikasinya ya. Jadi dhamir ini dia dibagi menjadi 5 kategori ya. Kategori pertama itu lil ghaib, kedua lil ghaibah, ketiga lil mukhatab, keempat lil mukhatabah, dan yang kelima lil mutakallim. Apa maksudnya lil ghaib? Lil ghaib itu artinya orang ketiga. Ghaib artinya orangnya tidak ada ya. Nah, jadi kalau boleh kita dari bawah menjelaskannya ya. Lil mutakallim itu orang pertama. Itu contohnya ana, nahnu, saya, kita. Itu orang pertama yang berbicara, artinya lil mutakallim. Kalau lil mukhatab, lil mukhatabah itu orang yang kita ajak bicara. Mukhatab itu laki-laki, mukhatabah itu perempuan. Dan lil ghaib dan lil ghaibah ini adalah orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Misalnya jadi ada saya, misalnya ada kamu dan ada dia. Nah, dia ini orang ketiga. Nah, seperti itu ya untuk lebih mudah memahami. Nah, kemudian untuk huwa humahum ini lil ghaib. Jadi diklasifikasikan lagi menjadi tunggal, double dan jamak. Tunggal itu orang-orangnya satu saja ya. Huwa, hiya, anta, anti, ana itu orangnya satu saja ya. Nah, kemudian kalau double itu artinya 2 ya. 2 huma. Huwa huma. Di sini huma ada 2, antuma ada 2 ya. Nah, ini 2 artinya 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Dianya ya, kamu 2 orang laki-laki dan kamu perempuan 2 orang. Antuma kamu 2 orang laki-laki dan antuma yang satunya adalah kamu 2 orang perempuan. Nah, kemudian jamak di sini ada hum, hunna, antum dan antuna.
Nah itu sama tadi ya caranya mengartikan. Hum itu dua orang, mereka laki-laki, mereka perempuan, kalian laki-laki dan kalian perempuan. Sedangkan nahnu ini artinya kami. Nah seperti itu untuk dhamir munfasil. Jadi kalau kita tasrifkan nantinya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anna nahnu. Nah kemudian contoh dhamir munfasil, kita lihat di sini ada huwa ustadzun. Nah, dia guru laki-laki ya maksudnya. Kalau guru ini pun nantinya ada ustadzah, ada ustadzun, ada ustadzah. Di sini dibedakan, kalau laki-laki ustadzun, ustadzah perempuan. Habis itu dhamirnya juga harus disesuaikan dengan muzakkar muannasnya. Huwa ustadzun, hiya ustadzah. Nah, anta talibun, anti talibah. Ya. Antum talibuna, antunna talibatun. Nah, seperti itu. Artinya bisa kalian lihat. Nahnu muslimuna, kami orang muslim. Nah, ini contoh dhamir munfasil. Kita lihat tulisannya itu berpisah ya. Nah, kemudian dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini adalah satu dhamir yang dalam penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Nah, jadi kita lihat di sini perubahannya, dia bersambung dengan kata sebelumnya. Contohnya di sini kitabuhu. Jadi huwa tadi jadi hu. Huma tetap huma ya, hum tetap hum. Hiya jadi ha ya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Nah, tetap ya, huma hunna tetap. Kalau anta menjadi kita buka, kita buka, kita bukuma, kita bukum. Anta, antuma, ya antuma jadi kuma, antum jadi kum. Kita buka, kita bukuma, kita bukum. Ya. Kalau anti kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Anti, kita buki ya. Antuma kita bukuma, antunna kita bukunna. Ana kitabi, ya jadi kalau ana kitabi, ya, buku saya. Nahnu kitabuna, buku kami. Nah, di sini ada contohnya, lihat ya di bawah ada kitabuhu, ada kitabuhunna, ada kitabu atau kitabuna. Nah, itu bisa dikias ke kalimat yang lain ya. Contohnya qalamun, qalamuhu, qalamahum, qalamuhuma, qalamuhum, atau madrasatun ya, madrasatuhu, madrasatuhuma, madrasatuhum. Tinggal disambung dengan kata sebelumnya. Sebelumnya apa? Nah, disambung dengan dhamir ini. Jadi perubahannya itu tadi. Contoh dalam Al-Qur'an ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, hanya padamu ya, hanya pada engkau. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami pada jalan yang lurus ya. Contoh dhamir muttasil. Nah, yang ketiga adalah dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Dhamir mustatir itu maksudnya adalah dhamirnya tidak tertulis di dalam penulisan bahasa Arab. Nah, namun tersembunyi dalam suatu kata atau fi'il. Biasanya fi'il ya yang ada dhamir mustatir ini. Dhamir mustatir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dhamir mustatir wujuban, mustatirnya wajib ya, dan dhamir mustatir jawazan, artinya boleh. Nah, dhamir mustatir wujuban adalah dhamir yang tidak dapat digantikan oleh isim zahir yang mempunyai makna sama. Contohnya uktub. Nah, uktub, di sini kata perintah ya, dalamnya terdapat dhamir anta, uktub anta ya dalamnya. Hanya kalau kita memerintah cukup katakan uktub ya Ahmad, tulislah wahai Ahmad. Itu sudah ada di dalamnya dhamir atau kata ganti. Siapa? Anta di dalamnya. Ya kamu. Siapa? Ya kamu. Ya, seperti itu. Nah, kalau dhamir mustatir jawazan itu suatu dhamir yang dapat digantikan oleh isim dhahir yang semakna. Nah, kemudian semua fi'il madhi dan mudhari itu termasuk ke dalam dhamir mustatir jawazan. Bisa dapat digantikan oleh isim zahir yang semakna. Misalnya yaktubu Ahmad. Nah, yaktubu Ahmad
menulis oleh si Ahmad, yaktubu Ahmad ar-risalah, menulis oleh Ahmad akan surat. Nah, boleh Ahmadnya itu tidak ditulis, contohnya yaktubu ar-risalah, bisa kan? Nah, itu artinya jawazan, artinya itu domirnya itu bisa digantikan dengan isim yang semakna, atau ditutupi saja, atau tidak dimunculkan nama Ahmadnya tadi, itu artinya jawazan. Kalau uktub, nah tadi itu tidak boleh uktub Ahmad, anta Ahmad, nah tidak usah, artinya cukup uktub saja. Nah, seperti itu mungkin ya. Mungkin sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.